Malam ini gerimis membasahi tanah di kampung kami. Setelah sekian lama ditunggu akhirnya langit menangis juga, meskipun hanya gerimis kecil namun sangat berarti buat para penduduk kampung. Dan akhirnya mereka makin meyakini bahwa ritual tadi siang sangat ampuh, karena gerimis jatuh malam itu. Ketika langit menangis memunculkan gerimis dan disambut dengan bahagia oleh manusia. Namun, hal itu berbeda denganku. Sedari tadi aku hanya terdiam sendiri dan masih bimbang dengan keputusanku. Aku duduk meringkuk di depan rumah, dengan memeluk kedua lututku. Beberapa kali aku mengusap air mataku yang meleleh di kedua pipiku. Air mata kesedihan yang mendalam. Berbeda dengan air mata bahagia dari langit yang disambut dengan riang gembira oleh manusia. Aku terus terbayang bagaimana pengorbanan ibuku untuk keluarga ini. Dan bagaimana bapakku tega melakukan semua ini kepada keluarga kami. Dan jauh di dalam lubuk hatiku, sebenarnya aku rela melakukan apapun demi keluarga ini. Bukan hanya kehormatanku sebagai wanita, bahkan nyawa pun kukorbankan demi keluarga kami. Hanya saja yang tak bisa kuterima, kenapa orang sejahat Harsono terus-terusan diberikan kekuatan dan kenikmatan hidup, dan dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan, hingga dia bisa menikmati ketika melihat orang lain menderita karena perbuatannya. Dan jika aku memberikan kehormatanku padanya, sama saja aku memberikannya kemenangan dan kebahagiaan lebih banyak lagi kepadanya. Tapi ingat bahwa waktuku tak banyak. Aku tak ingin ibuku menderita lagi. Ku usap air mataku sekali lagi yang entah sudah beberapa kali meleleh sedari tadi. Aku segera bangkit dan masuk ke gubuk kami. Kulihat ibuku dan kedua adikku sedang tidur dengan nyenyak. Sarmun meringkuk kedinginan, sembari sesekali kakinya menggosok kakinya yang lain, karena serangan nyamuk. Ketika aku memandangi mereka, tekadku makin bulat. Aku tak mau mereka bertiga tidur di tempat yang buruk karena tak punya rumah. Ya sudah kuputuskan, ucapku dalam hati lalu meninggalkan mereka. Aku berjalan menuju kediaman Pak Harsono. Beberapa kali aku menengok ke belakang dan kupastikan tak ada yang mengikutiku. Tak lama kemudian aku tiba di halaman rumah keluarga Harsono. Pak Harsono memang sudah beberapa tahun menduda, istrinya meninggal karena sakit parah beberapa tahun lalu. Tapi aku yakin dengan kekuasaan dan kekayaannya meskipun dia menduda dia tak akan kesepian. Karena dia bisa dengan mudah melahap wanita yang dia mau, termasuk aku yang tak akan lama lagi menjadi santapannya malam ini. Aku merinding dan tubuhku sedikit bergetar ketika aku sampai di depan pekarangan rumahnya yang luas. Terbesit di pikiranku untuk kembali pulang ke rumahku. Tapi apa yang aku pikirkan langsung lenyap ketika ku ingat bahwa esok hari tak ada lagi rumah yang aku tuju dan kami tinggali. Perlahan aku langkahkan kakiku di pekarangan rumahnya yang luas dan asri. Sayup-sayup ku dengar suara dengusan sapi-sapi dari kandangnya yang luas terbentang tak jauh dari rumahnya. Jantungku berdetak tak karuan, keringat dingin mulai mengalir dari tubuhku, ketika aku melihat pintu rumahnya yang besar tak jauh dari hadapanku. Aku merasa seperti hewan lemah dan bodoh, yang sedang berjalan menuju ke sarang hewan buas yang siap memangsaku. Tak lama kemudian seorang centengnya melihatku dan menghampiriku. Haha, akhirnya kowe rene tenan, haha, kamu kesini juga akhirnya, ucapnya sambil terbahak, dia seperti merasa sangat puas dengan kedatanganku. Men, rene men. Men kesini men, perintahnya. Kepada salah satu temannya yang tak jauh dari tempat kami berdiri. Seseorang segera menghampiri kami. Men, kamu jagain Sri sebentar, aku mau laporan dulu ama bapak, ucap centeng itu lalu meninggalkan aku dan temannya yang dipanggil, men, itu. Tak lama kemudian si pria itu memasuki rumah besar kediaman Pak Harsono. Saat itu aku hanya berdua dengan pria yang dipanggil men itu. Mataku memandang berkeliling. Kulihat halaman rumah itu begitu besar, banyak bangunan-bangunan berdiri kokoh yang menandakan bahwa pemiliknya pun sangat angkuh dan berkuasa. Terlihat juga para centengnya yang sedang berjaga di gazebo, yang terdapat di halaman rumah itu. Berapa kali kulihat, para centeng itu memandangiku sambil tertawa cekikikan. Seolah mentertawai kebodohanku.
Dan ketika mataku sampai di tempat Men berdiri kulihat matanya yang menatapku penuh nafsu. Aku jijik melihat tatapannya. Tak lama kemudian dia mendekat. "Sri, engkau nek wes bar karo Pak Harsono, gantian karo aku ya." "Sri entar kalau sudah selesai dengan Pak Harsono, gantian denganku ya," ucapnya berbisik kepadaku. Ingin rasanya kutonjok wajahnya saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sungguh mereka sangat rendah memandangku. Mereka menganggapku mainan yang seenaknya bisa mereka permainkan. Tak lama berselang aku dipanggil oleh pria yang masuk tadi dengan isyarat lambaian tangannya. Aku berjalan pelan, mengikuti isyarat lambaian tangan dari pria tadi. Sampai di depan pintu pria itu menyuruhku untuk masuk. "Sri, nanti kamu langsung masuk aja ke dalam, terus belok ke kanan, kamu cari kamar pertama, langsung kamu ketuk aja kamarnya, Bapak ada di situ udah nungguin, jangan rame-rame, soalnya anak-anak lagi pada tidur," jelasnya kepadaku. "Karo kowe wae Mas, aku izin, bareng kamu aja Mas, aku malu," ucapku polos kepada pria itu. "Halah ra usah izin, aku mau berjaga lagi, Bapak bilang, biar kamu sendiri ke sana gak perlu diantar," ucapnya sembari mengisyaratkan agar aku segera bergegas. Aku pun mengangguk sedikit ragu dan mulai mengikuti kata-katanya. Kulihat tulisan di atas pintu, tulisan itu memakai aksara Jawa yang bertuliskan Harsono Abdi Prawiro. Aku berjalan perlahan memasuki rumahnya. Mataku melihat berkeliling. Ruangan depan rumah itu seperti ruang tamu yang nampak luas. Bahkan ruangan tamu itu jauh lebih luas dibanding rumahku. Di ujung ruangan itu terdapat lukisan besar. Aku terdiam sejenak dan memandang sejenak lukisan itu. Lukisan seorang pria dengan baju adat Jawa dengan keris di tangan kanannya. Di bawah lukisan itu tertulis, Kartosuro Abdi Prawiro. Aku tahu orang di lukisan itu. Itu adalah kepala desa yang pertama di kampung kami. Banyak cerita yang aku dengar tentang orang itu. Dan menurut orang-orang Mbah Kartosuro orangnya baik, tapi entah kenapa dia punya keturunan sejahat Harsono. Di ujung ruangan itu nampak ada percabangan, yaitu ke kanan dan kiri. Aku langsung berjalan ke arah kanan seperti perintah centeng tadi. Dari percabangan itu aku melihat beberapa kamar berderet, tiba di kamar paling depan aku berdiri sejenak di depan pintu. Jantungku makin berdetak hebat. Aku memejamkan mata, dan mengambil nafas dalam-dalam. Tanganku sudah di posisi siap mengetuk pintu. Namun, lagi-lagi sebagian jiwaku masih ragu. Tapi aku sadar, bahwa aku tak akan bisa kembali lagi, karena aku sudah masuk sejauh ini. Lalu, ku ketuk pintu itu perlahan, bahkan mungkin suara ketukan pintu itu tak lebih keras dibanding suara degupan jantungku. Namun suara pelan itu sudah mampu didengar makhluk buas di dalam ruangan itu, yang memang dia sudah sangat kelaparan sehingga semua inderanya lebih sensitif. "Melebu o Sri, lawange ra dikunci, masuklah Sri," pintunya tak dikunci. Aku terhenyak mendengar ucapannya dari dalam kamar itu. Ucapan yang terdengar perlahan dan biasa, tapi bagiku di posisi saat ini, terdengar seperti auman singa yang mengerikan. Perlahan aku membuka pintu, pelan-pelan, hingga cahaya dari dalam kamar mulai menyorot dari celah pintu yang mulai terbuka dan menerangi wajahku. Kulihat kamar itu sangat bersih dengan ranjang besar di ujung ruangan. Aku melangkahkan kakiku perlahan memasuki kamar. Sebuah langkah kaki yang paling berat sepanjang hidupku. Bahkan lebih berat dibanding saat aku menggotong air dari sumur. Aku melihat sekeliling kamar itu, banyak sekali ornamen-ornamen ukiran dan lukisan. Masih tak kutemui pria brengsek itu dalam kamar. Sejenak aku merasa lega karena terbesit dalam pikiranku, bahwa mungkin saja malam mengerikan ini tak terjadi. Namun kelegaan itu hanya sesaat, tiba-tiba, bruk, pintu kamar itu tertutup dan aku terhenyak mendengarnya. Dan orang yang mengerikan itu muncul dari balik pintu. Ternyata dia sedari tadi bersembunyi di balik pintu saat aku masuk ke kamar ini. Sialan, si pria brengsek ini masih bisa-bisanya bermain-main saat ini. Gumamku kesal. "Piye, apik toh kamarku? Gimana, bagus kan kamarku?" ucapnya dengan bangga.
Uis ra usah kakean cangkem pak, aku ra bakalan merene nek ora goro-goro kowe ngelarani ibuku. Sudahlah gak usah banyak bicara, aku juga gak bakalan kesini kalau bukan karena kau menyakiti ibuku, balasku ketus kepadanya. Lolo, ojo galak-galak, galake engko wae nek pas main, Lolo, jangan galak-galak dong, galaknya nanti aja pas kita main, ucapnya sembari jemari gemuknya mencoba mencolek daguku. Aku benar-benar sudah seperti tak punya harga diri saat ini, aku seperti mainan yang bukan hanya dipermainkan, tapi diinjak-injak. Dan mendengar kata-katanya tadi membuatku makin emosi. Aku berharap suatu saat aku bisa membuatnya menderita. Itu harapanku saat ini. Dan mungkin itu bisa menjadi motivasiku untuk tetap hidup. Tak lama kemudian dia berbaring di kasur, dia membuka seluruh pakaiannya, aku pun malu melihatnya seperti itu. Melihatku tersipu malu, dia malah memaksaku untuk melihat tubuhnya yang tak lagi berbusana, dia mungkin merasa, dia bisa membuatku bernafsu dengan hal itu, padahal hal diperbuatnya itu tak membuatku tertarik tapi malah jijik. Dia menyuruhku melepas semua pakaianku. Aku sempat ragu dan terdiam sejenak, ingin rasanya saat ini aku melarikan diri tapi... "Ndang cepat Sri, cepetan Sri," bentaknya kepadaku. Aku terkejut dan terhenyak mendengar bentakannya yang saat itu mirip auman singa yang membuat mangsanya lemas dan pasrah tanpa perlawanan. Bahkan aku berharap aku pingsan saat ini, dan membiarkan dia menghabisiku saat aku tak sadarkan diri. Namun takdir sepertinya tak berpihak kepadaku, karena sedari tadi, apa yang aku harapkan tak pernah terjadi. Perlahan aku melepas pakaianku. Ku mulai dari baju atasanku. Sedikit demi sedikit kulit tubuhku mulai tak terbalut kain, aku merasakan udara dingin mulai merambat di kulitku, hingga tubuhku pun meremang. Sekilas kulihat bola matanya melotot seperti mau lepas saat dia melihatku mulai melepas pakaianku. Sambil terisak aku melepaskan semua pakaianku. Hingga kini yang tersisa hanya pakaian dalam tipis yang melekat dan menutupi bagian sensitifku. Aku berharap kain tipis itu menjadi sekuat baja, sehingga dia tak bisa menembusku. Si bandot tua itu tak sabar dan segera menarikku ke kasur. Dengan buasnya dia membaringkanku dan mulai mengambil posisi di atasku. Dia menarik dan merobek pakaian dalamku, dan kain tipis itu koyak dalam satu serangannya. Lagi-lagi harapanku tak terkabul, dan kini tubuhku telah sepenuhnya tak terlindung sehelai benang pun. Aku hanya menangis, dan terus menangis. Namun dia tak memperdulikan hal itu. Aku seperti hewan malang yang dicabik-cabik oleh hewan buas. Aku menangis, aku berteriak. Dia masih tak peduli, bahkan dia seperti makin buas ketika mendengar aku menangis, dia benar-benar menerkamku dan menghancurkanku. Ku dengar sayup-sayup suara hujan semakin deras turun malam itu. Berbaur dengan suara tangisanku yang tanpa henti. Langit seperti menangis, menangisi nasibku yang malang. Selesai dia memangsaku, dia tidur terlentang dengan suara dengkuran keras yang mengalahkan suara hujan malam itu. Nampak wajahnya begitu puas. Ingin aku mengambil pisau dan ku robek perutnya yang besar itu. Tapi aku tak mau menambah kotornya diriku dengan kesalahan yang lain. Dia sangat licik, dia sangat jahat. Kukira hanya sekali dia memangsaku, tapi lagi-lagi aku begitu polos, aku benar-benar bodoh, karena dia bilang, perjanjiannya adalah semalam, jadi semalam itu dia bebas mempermainkanku. Karena kalau hanya sekali, rumahku tetap akan dibongkar olehnya. Aku sampai tak ingat berapa kali dia menyetubuhiku. Yang ku ingat hanya rasa sakit yang tak bertepi. Dan yang ku dengar hanya rintikan air hujan yang berpadu dengan tangisanku yang tanpa henti. Subuh itu aku pulang dengan gontai, badanku remuk, tubuhku sakit semua, dan terasa perih sekali saat aku berjalan pulang. Namun, semua rasa sakit yang kurasakan di jasmaniku, tak ada apa-apanya dengan rasa sakit di hatiku. Memang semua ini keputusanku, tapi aku tak menyangka bahwa akan berakhir seburuk ini. Aku benar-benar dipermainkan, dilecehkan dan sekaligus dicabik-cabik oleh si brengsek itu. Jika ada sesuatu yang sedikit aku syukuri adalah
Untung saja para centeng si tua bangka itu tak ikut menggilirku. Mereka masih tidur mendengkur ketika aku pulang dengan mengendap-endap pagi itu. Aku tak langsung pulang ke rumah. Aku menuju sungai yang kini mulai deras aliran airnya. Aku langsung menjeburkan diriku ke dalam sungai, berharap air jernih itu bisa menghilangkan semua bekas dan noda dari si brengsek tua itu di tubuhku. Lama sekali aku membenamkan tubuhku ke dalam sungai itu. Sempat terbesit dalam pikiranku, inginku akhiri hidupku yang telah hancur ini. Sebagian hatiku berkata, buat apa aku bertahan hidup, karena aku sudah begitu kotor, kehormatanku telah direnggut. Tapi, ketika aku mengingat kembali wajah ibuku, aku menyadari bahwa, takkan ada gunanya semua pengorbananku ini, jika pada akhirnya aku memutuskan untuk mengakhiri hidup. Karena itu hanya akan membuat ibuku dan adik-adikku semakin sedih. Aku mulai mengingat bahwa aku harus bertahan hidup dan berharap suatu saat bisa membuat si brengsek itu menderita. Motivasiku yang ingin membuat Harsono menderita, membuat asa kehidupanku sedikit kembali, sehingga kuputuskan bahwa aku harus tetap hidup. Mungkin memang berat, sebagai wanita lajang harus tetap hidup dengan noda ini. Namun, aku mencoba untuk tak peduli lagi. Aku juga tak peduli jika pada akhirnya aku tak punya pasangan hidup, karena tentu sangat menyakitkan jika suamiku kelak tahu bagaimana keadaanku. Yang kuinginkan sekarang, ibuku tak sedih lagi, dan mudah-mudahan aku diberi kesempatan untuk menghancurkan Harsono keparat itu. Aku terus-menerus menggosok tubuhku dengan air sungai yang jernih itu. Berharap airnya bisa menghilangkan noda busuk yang ditorehkan oleh Harsono di tubuhku. Namun, noda itu telah melekat dan mengakar dalam tubuhku dan tak akan pernah bisa hilang seumur hidupku. Aku keluar dari sungai dengan basah kuyup. Aku mencari tempat berbaring yang nyaman di bawah pohon besar yang tak jauh dari sungai. Mataku perih, kepalaku pusing, tubuh jangan ditanya lagi bagaimana sakitnya. Aku merebahkan tubuhku di pohon itu, semalaman aku tak bisa tidur, aku mengantuk, aku lelah. Tapi bagaimana aku bisa tidur dengan perasaan hancur dan tercabik-cabik seperti ini? Aku mulai mencoba memejamkan mata dan berharap ketika bangun nanti aku bisa melupakan semua kejadian buruk itu. Aku juga malu untuk pulang ke rumah sekarang, meskipun keluargaku tak tahu apa yang aku lakukan, namun hatiku terlalu berat untuk menutupi kesedihan. Sehingga ibuku dengan instingnya pasti akan tahu dan mencecarku dengan banyak pertanyaan, ketika dia melihatku pulang dengan raut muka yang sedih. Aku berharap bisa istirahat sejenak dan sedikit memulihkan hatiku yang hancur lebur. Perlahan aku mulai memasuki alam mimpi, aku berharap tak bertemu lagi dengan si brengsek itu di dalam mimpi, karena sesaat, ketika aku memejamkan mata, bayangan wajahnya yang menjijikkan lagi-lagi muncul dalam pikiranku. Kutepis semua gambaran buruk itu dan perlahan aku terlelap pagi itu. Sudah Pak, aku sudah gak kuat. Udah diam saja, nikmatin saja, lama-lama tar terasa enak. Ampun Pak, ampun. Aku terhenyak dan bangun dengan keringat bercucuran. Edan, bahkan dalam mimpi pun bayangan wajah mengerikan Harsono masih menghantuiku. Kini hampir tak ada ruang yang membuat aku bisa hidup tenang. Kejadian itu sangat meneror hidupku, bahkan hingga masuk ke dalam mimpiku. Aku melihat suasana sekitar, kuku cek mataku beberapa kali dan sejurus kemudian cahaya terik matahari menyilaukan mataku. Sepertinya hari sudah siang, aku tak sadar sudah berapa lama aku tertidur di tempat ini. Aku tebak sekarang udah di atas jam 1 siang. Aku segera bangkit, bajuku sudah mulai mengering. Pikiranku masih berkecamuk, namun sudah sedikit bisa kuatasi. Aku sudah menyiapkan jawaban yang tepat jika nanti aku bertemu ibu di rumah. Karena semalaman aku tak pulang, pasti ibuku khawatir dengan kondisiku. Aku mengangguk sendiri seolah menyetujui apa yang aku pikirkan. Aku bangkit dan berjalan dengan gontai, pulang ke rumahku. Badanku masih sakit sekali. Apalagi di bagian sensitifku terasa amat sangat panas dan perih, namun ku coba untuk berjalan dengan normal agar orang-orang tak mencurigaiku. Tinggal beberapa langkah lagi aku tiba di rumahku,
aku mendengar suara hiruk-pikuk. Sepertinya banyak orang yang sedang berbicara secara bersamaan, yang kupastikan itu berasal dari rumahku. Dengan tertatih aku bergegas untuk menuju halaman rumah. Aku terkejut bukan kepalang ketika aku melihat Harsono dan para centengnya telah tiba di rumahku. Beberapa orang terlihat sedang membongkar rumahku. Ada yang menurunkan genteng, ada juga yang membongkar dindingnya yang terbuat dari anyaman bambu itu. Aku tersentak, aku tak percaya dengan yang kulihat. Bagaimana mungkin rumahku dibongkar oleh si brengsek itu? Bukankah aku sudah memberikan apa yang dia mau? Aku segera berlari mendekati si brengsek Harsono itu. Tanpa kulihat ibuku menangis terisak sambil memeluk Sarmito dan tak terlihat Sarmun di situ. Aku tak menghampiri ibuku, aku langsung menghampiri Harsono dengan kemarahan yang meledak. Maksudmu apa ini, Pak? Aku sudah ngasih apa yang kamu minta, kok bisa-bisanya kamu ingkar janji? Ucapku dengan bergetar karena menahan amarah. Dia masih tenang melihat para anak buahnya membongkar rumahku tanpa melihatku. Kamu budek ya, bentakku kepadanya. Sebenarnya aku sangat muak melihat mukanya. Apalagi ditambah kelakuannya saat ini, benar-benar membuatku emosi. Ingin kuambil sebalok kayu dan kuhantam di kepalanya. Kemudian dia terkekeh dan mulutnya mengeluarkan asap rokok. Dia memandangku sejenak, dan dari pandangan matanya, aku bisa menebak kalau dia seperti mentertawakan kebodohanku. Kamu yang budek, kamu yang gak nyimak. Aku bilang, kalau kamu mau jadi istriku, utang bapakmu lunas. Tapi kamu gak mau, kamu milih tidur semalam denganku, utang bapakmu lunas, tapi, utang pokoknya saja, hahaha. Bunganya belum, dan bunganya lebih besar dari pokoknya. Hahaha, katanya sambil terkekeh meledekku. Ucapannya yang keras itu langsung disambut gelak tawa anak buahnya. Aku hanya terdiam tak percaya. Aku seperti seseorang yang didorong dan jatuh ke jurang yang dalam. Bagaimana seseorang bisa sejahat itu? Aku benar-benar ditipu mentah-mentah olehnya. Aku benar-benar dibodohi. Mereka masih terus mentertawaiku. Ingin kuambil pisau atau sejenisnya dan menikamnya. Tapi aku mencoba berpikir jauh, aku khawatir tindakanku malah membuat ibuku dan adikku juga terkena konsekuensinya. Aku hanya terdiam berdiri mematung, dan hanya memandang dengan tatapan kosong, menatap rumahku yang kini mulai rata dengan tanah. Sesekali tawa mereka masih tergiang dalam otakku. Aku tak mampu lagi menangis, aku tak mampu lagi bersedih. Aku sudah tiba di mana aku tak mampu lagi berekspresi. Ibuku menghampiriku, dan mengelus pundakku dari belakang. Sayupku dengar suara tangisnya terisak. Dan kulirik, Sarmito terlihat menatap rumahnya yang hancur dengan tertegun, mungkin dia belum paham apa yang terjadi saat ini. Ayo Bu, kita pergi dari sini, kataku datar kepada ibuku. Aku segera mengajak ibuku pergi, meskipun kami tak tahu kemana kami akan pergi. Kami bertiga berjalan dengan lemah siang itu, meninggalkan rumah kami yang kini telah rata dengan tanah. Aku tak tahu kemanakah kami akan menuju. Bahkan kami tak tahu, di mana kami akan tidur malam ini. Sepanjang kami berjalan, aku hanya melamun, ibuku juga tak nampak banyak bicara. Mungkin kejadian tadi benar-benar membuatnya terguncang. Sehingga dia pun hanya bisa terdiam larut dengan pikirannya sendiri. Ibuku hanya sesekali bertanya tentang Sarmun, yang sedari tadi tak kelihatan. Aku pun menenangkan ibuku dengan berkata bahwa nanti aku akan mencarinya. Beberapa kali kami bertemu dengan warga di jalan itu, dan mereka hanya menatap kami dengan kesedihan tanpa berani bertanya lebih banyak lagi. Dan yang sedikit membuatku risih, beberapa warga menatapku dengan wajah aneh. Tiba-tiba ada suara yang ku kenali menyapa kami. Loh Sri, mau kemana? Ucap suara itu yang membuyarkan lamunanku. Mas Joko, gak tahu nih Mas mau kemana, ucapku lemas. Loh, kok gak tahu, kok muka kalian sedih kayak gitu? Tampak wajah Mas Joko mengisyaratkan kekhawatiran. Aku pun tak langsung menjawab. Aku dan ibuku saling berpandangan. Sebenarnya terlalu malu bagi kami menceritakan kasus kami.
Apalagi jika orang-orang tahu apa yang aku lakukan, entah bagaimana mereka akan memperlakukanku. Lah, kok diem aja? Mas Joko nampak memahami perasaan kami. Dia pun mengambil nafas dalam-dalam dan mengembuskannya sambil menggelengkan kepala. Yo wes lah, ayo ke rumahku saja. Ini tadi istriku nyuruh aku nyabut singkong di pinggir kali sono. Lumayan nih, kamu belum makan kan Sri? Ucap Mas Joko sambil memperlihatkan seikat singkong ke hadapan kami. Aku pun hanya mengangguk pelan dengan sedikit malu-malu. Kami pun berjalan bersama menuju rumah Mas Joko. Oh alah, emang kebangetan si Sarno bapakmu itu, bisa-bisanya punya utang sama rentenir busuk itu. Aku saja gak mau urusan sama dia, mending aku gak makan daripada minjem duit ama Harsono, ucap Mas Joko dengan ketus ketika kami menceritakan kisah kami ke Mas Joko siang itu. Untung kamu gak diapa-apain Sri. Biasanya si Harsono itu minta macem-macem ama korbannya, apalagi kalau korbannya punya anak cantik, pasti dia udah godain dengan iming-iming utang orang tuanya lunas, tambah Mas Joko. Aku yang mendengar ceritanya, langsung tersedak, singkong rebus yang aku makan seperti menyangkut di tenggorokanku. Alon-alon, pelan-pelan makan nyanduk, ujar ibuku sambil memijat leher belakangku. Iya kok, untung Sri gak diapa-apain, rumah sama tanah diambil ya sudah gak apa-apa, yang penting anak-anakku gak disakiti, kata ibuku kepada Mas Joko. Kata-kata ibuku seperti sambaran petir di siang bolong. Darahku seperti tak mampu naik ke otak, dan keringat dingin langsung terasa dalam tubuhku. Aku hanya khawatir, bagaimana sedihnya ibuku kalau dia tahu kehormatanku telah direnggut Harsono. Aku hanya berharap ibuku tak pernah tahu hal ini. Aku sangat khawatir dia akan terguncang ketika mengetahui fakta yang menyedihkan ini. Tak lama kemudian Sarmun tiba di rumah Mas Joko. Dia langsung memeluk ibuku. Tapi pandangan matanya tajam ke arahku. Dari mana kamu Mun? Ibu dari tadi nanyain kamu loh, tanyaku ke Sarmun. Sarmun tak lekas menjawab, dia masih menatapku dengan tatapan tajam dan aneh. Entah, aku tak bisa menerjemahkan apa maksud tatapan matanya. Lah, Mbak sendiri tadi malam kemana aja, semalaman gak pulang? Tanyanya balik kepadaku. Jantungku seperti ditusuk, semua tatapan mata mengarah kepadaku. Mati aku, gumamku dalam hati. Kini nampak semua orang menunggu jawabanku. Ibuku tampak serius menatapku. Aku dari rumah Siti. Niatnya pulang gak terlalu malam tapi malah hujan deras, jadi aku nginep di sana, jawabku sekenanya. Jawabanku nampaknya tak membuat Sarmun puas, dia ingin mengatakan sesuatu lagi. Tapi langsung dicegah oleh ibuku. Sudah, yang penting sekarang sudah pada kumpul, ucap ibuku menengahi. Singkatnya kami diizinkan tinggal di rumah Mas Joko. Kebetulan di belakang rumah Mas Joko, ada lahan kosong yang dulunya dipergunakan untuk kandang kambing. Namun, saat paceklik melanda, Mas Joko terpaksa menjual kambing-kambingnya untuk bertahan hidup. Bangunan kandang itu masih cukup baik, bentuknya segi empat, cukup untuk tidur kami bertiga. Meskipun beberapa bagian harus dibersihkan dan diperbaiki. Mas Joko mengajak aku dan Sarmun memperbaiki kandang kambing itu. Kandang itu dipasang pintu sederhana dari triplek dan kayu sisa. Lantainya dari tanah, dan diberi tikar pandan seadanya. Yang penting sementara kami punya tempat bernaung. Karena saudara ibuku jauh di kampung sebelah. Sedangkan saudara bapakku sudah tak peduli dengan bapak dan keluarga kami, karena bapakku memang sosok yang sangat mereka benci. Untunglah masih ada orang baik seperti Mas Joko yang dengan ikhlas membantu kami, padahal dia juga serba kekurangan. Hari demi hari berlalu, aku berinisiatif membantu ibuku bekerja. Karena akhir-akhir ini kulihat ibuku tak terlalu sesehat dulu. Beberapa kali dia terlihat lemah, dan terbatuk-batuk. Sepertinya banyak masalah yang kami alami mempengaruhi kesehatan ibuku. Dan kami juga ingin memberi beberapa uang ke Mas Joko, sebagai ucapan terima kasih kami yang telah diizinkan tinggal di kandang kambingnya. Memang sangat berat masalah yang kami hadapi, beberapa warga ada yang mencibir kami,
bahkan Sarmun sempat hanya termenung dan mengeluarkan air mata, ketika beberapa temannya mengolok-oloknya dengan sebutan anak kambing karena kami tinggal di kandang kambing ini. Namun kami mencoba bersabar, dan menerima semua ujian ini dengan lapang dada. Aku tahu aku punya kelebihan dalam memijat, sehingga aku mencoba berkeliling untuk menawarkan jasa pijat. Pelan-pelan aku mulai mendapatkan pelanggan, mulai dari orang tua, ibu-ibu sampai anak-anak. Karena memang banyak yang cocok dengan pijatanku. Aku pun bisa memberikan sebagian uang hasil pijatanku kepada ibuku, agar kelak kami bisa membeli tanah dan membuat rumah lagi. Sarmun juga ikut membantu ibu berjualan sabut kelapa dan tikar pandan keliling kampung. Tapi kebahagiaanku tak lama. Ternyata si brengsek Harsono tak tinggal diam. Dia dan centengnya menceritakan kejadian naas yang menimpaku malam itu kepada banyak orang. Aku mulai menyadari ada yang aneh, ketika beberapa bapak-bapak hidung belang, minta dipijat sekaligus dilayani nafsu birahinya olehku. Aku pun berang, aku marah, dan mereka berkata bahwa sudah menyebar berita sampai ke pelosok desa bahwa aku adalah pramuria. Pantas saja akhir-akhir ini banyak pria menggodaku bahkan berani mengajak aku melakukan perbuatan yang menjijikkan itu. Sialan, si Harsono itu, dia tak henti-hentinya mengusik keluargaku. Seolah dia tak puas dengan apa yang telah dia perbuat terhadap keluargaku. Yang kukhawatirkan hanya ibuku. Bagaimana kalau dia tahu? Aku bergegas pulang ke tempat tinggal kami. Dan yang kutakutkan benar adanya. Ibuku terbaring lemah siang itu. Sarmun juga nampak mengompres dahinya. Sedangkan si Sarmito nampak khawatir dengan kondisi ibuku. "Ibu kenapa Mun?" ucapku sembari mendekati ibuku. Sarmun hanya diam, dia tak menjawab sepatah kata pun. Sedangkan ibuku masih tertidur dengan badan yang kulihat menggigil. Sri, sini," panggil Mas Joko kepadaku. Aku pun berjalan mengikuti Mas Joko. Dan seperti yang sudah kuduga, Mas Joko bertanya tentang kebenaran berita yang sudah tersebar di kampung kami. "Kok kamu gak rembukan dulu ama ibumu toh Sri? Bisa-bisanya kamu sampai melakukan hal itu, sekarang ibumu sakit, itu karena tadi dia dengar banyak cerita dari warga kampung, tentang kamu." Dia kayaknya kaget, terus langsung ambruk. Ucap Mas Joko seperti menghakimiku. Aku pun bingung dan tak bisa mengatakan apa-apa. Aku langsung meninggalkan Mas Joko, dan kembali melihat ibuku. Aku menangis dan memeluk ibuku erat-erat. Ibuku pun bangun dan membalas pelukanku. Aku tahu ibuku pasti sangat sedih. Tapi aku tak bisa mengatakan apa-apa. Yang bisa kulakukan hanya menangis. Aku sangat menyesali keputusanku, yang telah menyerahkan tubuhku ke bandot tua itu. Kini semuanya memburuk, dan aku tak bisa mengulang waktu kembali. Rumah dan tanahku direnggut, sekaligus kehormatanku. Dan sepertinya berita tentangku jauh lebih membuat ibuku terpukul dibanding saat kami kehilangan tanah dan rumah. Hari demi hari kondisi ibuku semakin memburuk. Ditambah, kami tinggal di tempat yang sangat tak layak, saat malam begitu dingin, dan kalau hujan atap kandang ini sering bocor. Tapi aku tak bisa protes kepada Mas Joko, karena dia sudah sangat baik hati menolongku. Aku pun tak lagi menawarkan jasa memijat, karena aku sangat malu bertemu para warga kampung. Sudah 2 minggu ibuku menderita sakit. Dan malam itu ibuku makin memburuk, wajahnya makin pucat, bibirnya membiru. Aku pun panik tak tahu apa lagi yang harus kulakukan, nafasnya sudah terlihat satu-satu. "Nduk, jaga adik-adikmu ya," ucapnya pelan kepadaku. Dalam lubuk hatiku aku merasa, hal ini seperti kalimat perpisahan. Tak lama kemudian ibuku pun menghembuskan nafas terakhir. Tangisku pun pecah malam itu, adik-adikku pun juga ikut menangis. Inilah hal yang paling aku takutkan, kini orang yang paling aku cintai telah pergi meninggalkanku. Dan dia meninggal karena kebodohanku. Mungkin ibuku telah lelah secara jasmani dan rohani, dan ketika dia mendengar berita tentangku, dia seperti dipukul jatuh, dan dia pun tak mampu melawan segala ujian itu. Aku tak menyangka begitu banyak hal buruk yang aku alami secara beruntun.
Apa salah kami ya Tuhan? Kenapa Engkau memberi cobaan begitu berat? Seminggu setelah kematian ibu, aku kembali bersedih, kini Sarmun pergi entah kemana. Semenjak kematian ibu, dia sangat membenciku, bahkan dia tak mau berbicara denganku. Dia menganggap semua ini karena perbuatanku. Aku pun sudah mencari Sarmun kemana-mana, namun tak pernah kutemukan. Akhirnya aku menyerah, aku hanya berharap dia masih bertahan hidup, dan bisa menjaga dirinya. Karena negara ini belum lama lepas dari Jepang. Sehingga, aku takut Belanda masuk lagi ke negara kami lagi dan mereka menangkap Sarmun. Aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuknya, dan berharap suatu saat bertemu dengannya kembali. Sampai saat ini, aku masih tinggal di kandang kambing Mas Joko. Malu rasanya kepada keluarga Mas Joko, apalagi jika aku ingat bagaimana buruknya warga memandangku. Namun Mas Joko dan istrinya tetap baik kepadaku, bahkan mereka ikut merawat dan membesarkan Sarmito, meskipun mereka juga mempunyai anak sendiri. Tapi mereka menganggap Sarmito sudah seperti anak mereka juga. Malam itu aku tertegun meratapi nasibku sambil berbaring di bekas kandang kambing itu. Aku berandai-andai jika seandainya aku tak gegabah dan sebodoh itu mungkin semua ini tak terjadi. Ingin juga aku mengakhiri hidup saja karena beban ini sudah terlalu berat ku tampung sendiri. Ibuku meninggal, adikku pergi entah kemana. Entah motivasi apa lagi yang kugunakan agar aku mempunyai alasan untuk tetap hidup. Malam itu serasa sangat sunyi. Aku berbaring sendiri di gubuk ini. Sarmito tidur bersama Wage anaknya Mas Joko. Tiba-tiba aku dikejutkan suara ketukan pintu. Tok, tok, tok. Aku pun tak lekas menjawab, tak lama kemudian ketukan pintu pun terdengar lagi. Mas Joko, Mbak Sarmi, teriakku dari dalam rumah, menyebut nama-nama orang yang aku pikir merekalah yang mengetuk pintu. Ada apa ya? Ucapku lagi, tapi orang yang mengetuk pintu itu seperti tak peduli. Dan masih mengetuk pintu. Aku sedikit ketakutan, badanku meremang. Namun aku pun juga penasaran. Dan akhirnya penasaranku, mengalahkan ketakutanku. Pelan-pelan aku berjalan ke arah pintu. Kubuka pelan pintu itu dan nampaklah seseorang berbadan tegap tinggi besar berdiri di depan pintu. Dia menggunakan caping besar, sehingga tak terlalu nampak mata dan raut mukanya, hanya bibirnya saja yang nampak di mataku. Orang itu menenteng obor, dan sesekali bias cahaya apinya menerangi wajahnya. Namun tetap tak bisa kulihat dengan jelas wajahnya. Iya Pak, ada apa ya? Tanyaku dengan sedikit bergetar. Karena aku takut dia adalah salah satu dari Centeng Harsono. Sri, Nyai menyuruh saya untuk jemput kamu, Nyai mau dipijat, gimana, kamu bisa gak? Ucapnya dengan nada datar. Waduh mas, saya udah gak mijat lagi. Jawabku menolak dengan halus. Dia diam sejenak, lalu dia melemparkan sebuah kantong ke arahku dan segera ku tangkap kantong itu dengan keterkejutan. Kantong itu cukup berat, dan ku tebak isinya seperti logam. Aku memandang sejenak ke arahnya dan dia seperti mengizinkanku membukanya. Aku terkejut bukan kepalang melihat ke dalam kantong itu, karena kantong itu berisi uang logam yang sangat banyak. Ku tebak itu bisa lebih dari ribuan rupiah. Bahkan mungkin aku butuh berbulan-bulan memijat baru mendapatkan uang dengan jumlah yang setara di kantong itu. Ini maksudnya apa? Tanyaku gemetaran. Itu buat kamu, kalau kamu mau lebih banyak, ayo ikut aku untuk bertemu Nyai, jawabnya dengan tegas. Nyai, Nyai siapa? Tanyaku penasaran. Nyai Banowati, ucapnya sambil mengajakku untuk mengikutinya. Setelah kupikir-pikir tak ada salahnya mengikutinya. Siapa tahu aku mendapatkan uang lebih banyak lagi, sehingga aku bisa menabung dan membeli tanah lagi. Aku pun berganti pakaian dan mengikuti orang itu. Dia berjalan menggunakan obor di depanku. Tak ada obrolan antara kami berdua. Aku sebenarnya masih cukup takut, tapi aku coba menepis rasa ketakutanku. Sepanjang perjalanan aku menengok ke kanan dan kiri, dan anehnya malam itu begitu sunyi, sama sekali tak ada suara hewan-hewan malam.
Yang kudengar hanya suara langkah kaki kami yang menginjak tanah malam itu. Aku mengenali jalan yang kami lewati. Jalan ini, jalan ke arah ujung desa. Tepatnya jalan menuju ke Punden Keramat. Aku mengenali jalannya dan mengenali pohon turinya yang rindang di sepanjang jalan. Aku masih menengok ke kanan dan kiri, kegelapan masih menyelimuti kami, hanya cahaya api obor satu-satunya penerangan kami. Meskipun mataku lama-kelamaan bisa beradaptasi di kegelapan malam. Kemudian ketika aku kembali melihat ke depan, aku terkejut bukan kepalang, mataku terbelalak seakan tak percaya. Ketika jalan yang kulihat yang tadinya sunyi dan dipenuhi pohon turi di setiap sisinya, kini berubah menjadi jalan yang halus dan sangat terang. Aku seperti berjalan di sebuah jalan yang sangat bagus. Tiap sisi kanan kirinya terdapat obor-obor yang disangkutkan di pagar bambu. Semua obor itu menyala sehingga malam itu tampak begitu terang. Aku tak pernah melihat jalan yang begitu terang dengan banyak obor dan pagar tinggi. Pagar dari bambu itu seperti ditata rapi dengan sangat bagus. Aku terhenyak, aku terdiam sejenak, aku tak percaya dengan apa yang kulihat. Melihat aku tertegun heran, pria di depanku menegurku. "Ayo jalan, jangan diam aja, Nyai udah nunggu kamu," ucapnya membuyarkan kekagumanku. Aku tak tahu di mana aku sekarang, apakah ini normal, atau aku sedang ke alam lain. Aku merasa sedikit takut sekaligus kagum. Kami berjalan cukup jauh melalui jalan yang penuh obor itu, hingga akhirnya kami tiba di ujung jalan tersebut. Dan lagi-lagi aku terkejut. Kini aku tiba di depan sebuah rumah yang sangat besar, jauh lebih bagus dan besar dibandingkan rumah Harsono. Dengan pagar tinggi dari bambu yang dianyam dan ditata dengan sangat bagus. "Ini tempat apa?" ucapku kepada orang itu. "Inilah kediaman Nyai Banowati," ucapnya sembari membuka pagar yang tinggi itu. "Setahuku dan seingatku, tak ada rumah semewah dan semegah ini di kampung kami. Padahal aku merasa baru berjalan tak lama dari tempat tinggalku. Harusnya ini masih di kampungku. Dan siapakah Nyai Banowati itu? Apakah dia orang yang sangat kaya, atau dia bukan manusia?" Kepalaku kini dipenuhi dengan jutaan pertanyaan yang tak mampu terjawab. Aku hanya diam termenung tak percaya dengan yang kulihat. Aku masuk perlahan ke dalam rumah itu. Dan di halamannya yang luas terdapat banyak wanita yang sedang menari, diiringi suara gamelan yang lembut namun menghanyutkan sekaligus mengerikan. Bulu kuduku sampai meremang melihat orang-orang di halaman rumah itu. Aku masih tertegun bingung, apakah ini nyata, atau semua ini hanya mimpi? Aku diam tertegun, setelah sesaat masuk ke halaman rumah mewah tersebut. Aku mendengarkan suara gamelan yang begitu lembut merambat di telingaku dan merasuk ke dalam hatiku. Namun di saat yang sama, aku merasakan aura mistis yang sangat kental. Suara gamelan dan tarian itu seolah menyambut kedatanganku ke rumah mewah ini. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Yaitu ketika aku memperhatikan dengan seksama para penari dan penabuh gamelan itu. Mata dan senyuman para penari itu nampak mengerikan. Mereka menari berlenggak-lenggok dengan tatapan mata datar dan kosong. Tatapan matanya seperti menatap jauh ke depan dan tak fokus dengan gerakan tarian mereka sendiri. Dan dari bibirnya tersungging senyum yang lebar. Awalnya kukira mereka menggunakan topeng, tapi ternyata itu raut wajah asli mereka. Para penabuh gamelan juga sama. Tatapan mereka juga kosong dengan senyuman yang lebar hingga nyaris menyentuh ke telinga. Dan kepala-kepala mereka menggeleng pelan seirama dengan nada yang mereka mainkan. Dan yang paling membuatku ketakutan adalah, ada beberapa orang sinden, sedang duduk bernyanyi dengan tatapan mata datar dan kosong. Tidak, kali ini bukan tatapan matanya yang datar dan kosong, tapi mata mereka benar-benar kosong, hanya tersisa rongga mata yang menganga tanpa keberadaan bola mata. Rongga mata itu hanya seperti lubang menganga yang nampak gelap dan mengerikan. Serta dari mulut-mulut mereka mengeluarkan suara aneh, bukan nyanyian layaknya sinden pada umumnya, tapi yang keluar dari mulut mereka hanya suara dengungan aneh, mirip suara lebah,
dan masing-masing dari mereka mengeluarkan suara dengungan yang berbeda, ada yang bernada tinggi dan ada yang mengeluarkan dengungan dengan nada rendah. Suara itu sangat mengerikan, semakin ku dengarkan, suara itu seperti menyayat-nyayat telinga dan hatiku. Rasanya aku ingin bunuh diri ketika mendengarkan suara itu. Seperti sebuah suara yang mendorong seseorang untuk mati. Tanpa kusadari aku makin terbius suara itu, lalu dengan segera pria yang menjemputku tadi langsung menutup telingaku dan meniup ubun-ubunku. Hati-hati Nduk, itu langgam penghantar kematian. Mendengarkan langgam itu bisa membuat seseorang terhanyut dan ingin mati. Apalagi orang yang sedang banyak masalah kayak kamu, ucap pria itu mengingatkanku. Langgam penghantar kematian, kalau itu sangat berbahaya, kenapa kalian mengizinkan mereka terus-terusan bernyanyi dan menari di tempat ini? Tanyaku penasaran. Itu salah satu penjagaan di tempat ini, langgam itu tak berpengaruh buat kami, hanya berpengaruh buat manusia. Kalau mereka mendengar langgam ini sendirian maka, mereka akan merasa ingin bunuh diri, kalau mendengarkan secara bersama atau berkelompok, maka mereka akan saling membunuh. Ayo kita masuk ke rumah Nyai, soalnya Nyai sudah menunggu kamu, dan tak baik juga untukmu terlalu lama di sini, ucapnya mengakhiri obrolan kami. Aku sebenarnya ingin bertanya di manakah aku sekarang berada, aku makin yakin kalau ini bukanlah alam manusia. Apalagi dengan banyaknya keanehan di depan mataku. Setelah tak lama berjalan, akhirnya kami tiba di depan dua daun pintu besar. Pintu itu sangat besar dengan dihiasi ornamen ukiran. Ukiran itu berbentuk ular besar yang melingkar tepat di tengah kedua pintu. Sehingga dengan adanya ukiran ular tersebut, kedua pintu itu tampak menyatu. Pria itu dengan tenang berjalan hingga sangat dekat dengan pintu tersebut. Dia diam sejenak, lalu bibirnya seperti mengucapkan mantra-mantra yang tak kupahami. Tiba-tiba mata ukiran ular itu menyala kemerahan, tampak juga lidahnya menjulur-julur. Dan tak lama kemudian ular itu bergerak layaknya ular yang hidup, ular itu menjulurkan tubuhnya dan menuju ke arah si pria, pria itu masih sangat tenang menghadapi ular besar yang mendekatinya. Ular itu menatap sekilas ke arahnya, mengamatinya secara seksama dengan mata merah menyala yang tampak menakutkan. Lalu kini ular itu mengarah ke arahku. Kepala ular itu makin dekat ke wajahku, aku takut bukan kepalang, aku merasakan dengusan nafasnya, dan lidahnya menjulur-julur hampir mengenai wajahku, aku memalingkan wajah seraya merasakan kengerian yang luar biasa. Dari dekat bisa kulihat taring ular itu tampak tajam, dengan air liur yang makin menambah kengeriannya. Ular itu mengamatiku sejenak, kemudian pergi dan naik ke atas pintu itu dan melingkar di sana. Setelah itu, ular tersebut kembali menjadi ukiran lagi. Sehingga ukiran ular yang tadinya berada di tengah pintu kini bergeser di atas pintu tepatnya di tembok rumah mewah tersebut. Dengan segera pintu itu pun terbuka, dan tampaklah ruangan yang sangat besar. Nampak banyak kursi-kursi tertata dengan rapi di ruangan itu. Sepanjang ruangan itu juga terdapat ukiran-ukiran yang indah. Sudah sangat jelas bahwa rumah ini adalah milik orang yang sangat kaya. Dan mataku langsung tertuju ke tengah ruangan tersebut, di mana di sana terletak sebuah meja besar yang penuh dengan makanan. Pria yang menjemputku tadi menyuruhku untuk masuk ke dalam sendirian, dan dia bilang akan tetap berjaga di luar pintu. Aku pun segera berjalan masuk. Kurasakan lantai rumah itu begitu bersih dan lembut, tak seperti lantai tanah di rumahku. Telapak kakiku terasa dingin saat menyentuh permukaan lantai itu. Aku langsung berjalan mendekat ke arah meja yang penuh makanan itu. Perutku pun langsung memberontak, minta diisi makanan. Kulihat banyak sekali buah, daging dan banyak masakan yang tak ku ketahui di meja itu. Tak lama kemudian datanglah dua orang gadis cantik menyapaku. Ayo silakan dinikmati hidangannya, kata mereka dengan lembut kepadaku. Tapi aku mencoba menahan diri, karena aku mendengar cerita-cerita dari banyak orang, bahwasanya jika kita memakan makanan dari alam goib maka, kita tak akan bisa kembali. Jadi aku mencoba untuk menahan diri, meskipun aku sudah sangat kelaparan. Saya sudah kenyang,
apakah saya bisa langsung ketemu Nyai saja, biar saya bisa langsung memijat beliau, ucapku kepada mereka. Oh, begitu, baiklah tak apa, ayo ikut kami, kata salah satu dari mereka. Aku mengikuti keduanya masuk lebih dalam lagi ke rumah besar itu. Rumah itu sangat besar dan terang, sepertinya matahari bersinar di dalam rumah ini karena memang begitu terang. Aku pun diajak oleh keduanya menuju sebuah kamar yang sangat besar. Ketika aku memasuki kamar itu, aku langsung disambut dengan bau wangi yang menusuk hidungku. Wangi sekali hingga aku seperti terbuai dan melayang ke langit ketika merasakan bau yang begitu wangi tersebut. Aku berdiri sejenak di depan pintu kamar yang telah terbuka. Terlihat dua gadis itu masuk terlebih dahulu dan tampak berbicara dengan seseorang yang berada di ranjang yang terlindung serambu dari kain tipis berwarna hijau muda. Tak lama kemudian salah satu dari gadis itu menyuruhku mendekat ke arah orang yang ada di dalam ranjang tersebut. Ketika aku semakin mendekat ke ranjang itu, aku melihat seorang wanita yang sangat cantik berbaring di ranjang. Tubuhnya hanya berbalut kain tipis dan berposisi miring dengan kepalanya bertumpu di tangannya. Kesini Nduk, gak usah malu-malu. Aku Nyai Banowati. Aku sangat ingin dipijit olehmu. Kamu itu keturunanku yang sangat kucintai. Sini Nduk, gak usah takut, gak usah malu, ucapnya dengan lembut. Hah, keturunan, apa maksudnya? Aku makin tak paham dengan semua ini. Aku sempat ragu-ragu, namun kini aku mulai berjalan pelan-pelan menuju ke arah Nyai Banowati. Ketika aku berdiri di depannya, dia memandangku sejenak, lalu tangannya membelai rambutku perlahan, dan kurasakan telapak tangannya begitu lembut ketika menyentuh rambutku. Ca ayu-ayu kayak gini, kok hidupnya sengsara? Tenang aja Nduk, setelah ini kamu akan jadi perempuan paling kuat seantero Sidomulyo, atau bahkan bisa jadi wanita terkuat se-Jawa Timur, ucapnya sambil tersenyum sangat manis kepadaku. Aku tak paham maksudnya, aku hanya membalas senyumnya dan masih bingung dengan semua ini. Kemudian dia berposisi siap dipijat olehku. Dengan ragu-ragu dan perlahan tanganku mulai mendekati punggungnya. Ketika telapak tanganku menyentuh kulit punggungnya, kurasakan punggung itu begitu lembut. Sangat jauh jika dibandingkan punggung para buruh tani atau kuli yang sering kupijat. Tak banyak obrolan di antara kami, dan kulihat Nyai Banowati tampak menikmati pijatanku. Beberapa lama kemudian pijatanku selesai, aku langsung berdiri dan menundukkan kepala di samping ranjangnya. Enak sekali pijatan Nduk. Aku tahu kamu bingung, dan mungkin takut. Tapi aku sebenarnya tiap hari mengawasimu. Aku juga tahu kamu disakiti keturunan Abdi Prawiro itu. Karena aku dulu juga sama Nduk, aku korban dari keturunan Abdi Prawiro. Jadi lewat kamu, aku ingin membalaskan dendam kita, Tra keluarga kita selalu disakiti oleh Tra Abdi Prawiro, ucapnya menggebu kepadaku. Aku terkejut dengan ucapannya. Apakah benar semua kata-katanya? Kalau benar, berarti rasa sakit yang ku alami, juga pernah dialami para pendahuluku dulu. Mohon maaf Nyai, tapi dengan segala kekuatan dan kekuasaan yang Nyai miliki, bukankah Nyai bisa dengan mudah membalaskan dendam Nyai? Tanyaku penasaran kepadanya. Nyai Banowati tersenyum sejenak mendengar pertanyaanku. Nduk, sepatutnya yang hiduplah yang membalaskan dendam kepada yang masih hidup. Keturunan Abdi Prawiro yang sudah mati, sudah aku siksa di alamku, mereka akan selalu menjadi abdiku dan bekerja untukku, hingga akhir zaman, ucapnya menjawab pertanyaanku. Jadi aku harap, kamu bisa melanjutkan dendam kita Nduk, kamu tak usah khawatir dengan kekuatan, karena aku yang akan selalu menjagamu. Yang ku ingin, kamu hanya bersumpah setia kepadaku, ucapnya sambil menatapku dalam-dalam. Aku sempat ragu, apakah yang kulakukan ini benar, namun jika ku ingat lagi bagaimana Harsono menghancurkanku dan keluargaku, maka ini kesempatanku. Aku pun mengangguk pelan. Dia pun tersenyum, sambil memberi perintah kepada salah satu gadis yang ada di dekatnya. Tak lama kemudian gadis itu membawa sebuah kotak kayu kecil. Kotak kayu itu diserahkan kepada Nyai Banowati. Tak lama kemudian Nyai Banowati membuka kotak itu.
Kemarikan tanganmu Nduk, perintahnya kepadaku. Kujulurkan pelan-pelan tanganku ke arah Nyai Banowati. Kemudian dia mengambil benda di dalam kotak itu. Ternyata benda itu adalah sebuah cincin. Cincin ini adalah tanda ikatan kita. Lewat cincin ini juga kamu nantinya akan bisa berhubungan denganku kapanpun kau mau. Cincin ini juga akan menjadikanmu wanita yang sangat menarik di mata banyak orang. Semua orang yang selama ini meremehkanmu, mulai sekarang akan menghormatimu, jelasnya kepadaku. Aku pun mengamati cincin yang kini melingkar di jari manisku. Cincin ini sangat indah, dengan mata berlian berwarna hijau. Dan perlahan aku mulai menyukainya. Cincin ini seperti mempunyai daya tarik yang besar, dan kini seolah melekat di kulitku, dan aku merasa sesuatu hal buruk akan terjadi jika aku melepaskannya. Satu lagi Nduk, biarkan aku yang merawat si Sarmito. Biarkan dia hidup senang di istanaku ini. Aku akan menjadikannya pangeran di sini, ucapnya kepadaku. Apakah tak merepotkan Nyai? Tanyaku polos. Tak apa Nduk, itu sudah kewajibanku menjaga keturunanku. Biarkan aku menjemputnya nanti setelah kau pulang ke rumahmu. Dan nanti jika kamu sampai di kediamanmu, kamu lihatlah sesuatu di bawah tikar pandanmu. Gunakan itu untuk membuat usaha apa saja boleh, nanti aku yang mengaturnya agar usahamu sukses besar Nduk, ucapnya sembari tersenyum. Aku sangat gembira, aku berkali-kali bersujud kepadanya. Dan berkali-kali mengucapkan terima kasih. Lalu aku pun diizinkan pulang, kedua gadis itu pun mengantarku berjalan keluar kamar itu. Hingga tak lama kemudian aku tiba di depan pintu besar di depan rumah. Tampak pria yang tadi menjemputku mendekat ke arahku. Sri, kamu langsung jalan saja, mengikuti jalan yang kita lewatin tadi. Dan ingat, kamu jangan tengok ke belakang, udah jalan terus aja ke depan hingga sampai di obor terakhir. Kamu ngerti kan, perintahnya kepadaku. Aku pun mengangguk tanda mengerti kepadanya. Lalu aku pun mulai berjalan keluar rumah besar itu. Memang rumah ini begitu besar bak istana, sehingga mungkin Sarmito akan nyaman tinggal di sini. Meskipun sebagian hatiku masih ragu dan bingung. Aku pun kini tiba di halaman rumah besar itu. Para sinden, penari dan penabuh gamelan tak terlihat melakukan aktivitasnya. Namun, kini mereka duduk berjajar, dan mengucapkan kata yang berulang-ulang. Nambah nyawoneh, nambah nyawoneh, nambah nyawa lagi, nambah nyawa lagi, ucap mereka bersama dan berulang-ulang. Dan masih dengan tatapan mata datar dan kosong dengan senyuman lebar. Aku tak paham maksud ucapan mereka, aku pun makin bergidik dan segera lari meninggalkan tempat itu. Sampai di depan pagar rumah besar itu, aku ingat kata-kata pria tadi, bahwa aku dilarang menoleh ke belakang. Aku menundukkan kepala dan mulai berjalan cepat. Namun, aku sangat penasaran, aku ingin mengetahui apa yang terjadi ketika aku menoleh ke belakang. Meskipun ragu, aku mengabaikan perintah pria tadi. Pelan-pelan kutolehkan kepalaku ke belakang, dan seketika aku terkejut bukan kepalang. Kini rumah besar yang terang tadi berubah menjadi rumah tua yang gelap dan hanya ada cahaya obor yang temaram. Dan yang paling mengerikan, pagar bambu di depan rumah yang tadi nampak indah, kini berubah menjadi pagar manusia. Ya, pagar itu berubah menjadi manusia-manusia yang dijajarkan dengan rapi, dengan tubuh mereka ditusuk dengan tombak layaknya sate. Mereka ditusuk dari mulai lubang bawah hingga tembus ke mulut. Semua orang itu telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya ditusuk dan banyak yang mengeluarkan darah lewat mulut mereka, bahkan ada yang ususnya juga keluar dari mulut mereka. Aku bergidik ngeri dan tak percaya dengan yang kulihat. Aku kini sangat menyesal kenapa aku tak mengikuti perintah pria itu. Aku segera berbalik arah, dan ingin segera pergi dari tempat itu. Ketika aku berbalik, kini aku melihat hal yang tak kalah mengerikan. Kini jalan yang penuh obor dan dibatasi oleh pagar bambu tiap sisinya, berubah menjadi jalan yang memang masih diterangi obor, tapi pagar bambunya berubah menjadi manusia, manusia yang seperti kulihat di pagar rumah tadi saat aku berbalik badan. Manusia itu berbaris,
layaknya sate di kedua sisi jalan itu. Dengan ditusuk dari lubang bawah hingga tembus ke mulut. Aku terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Kini aku pun ketakutan untuk berjalan melalui jalan itu. Padahal itulah jalan satu-satunya. Siapakah para manusia ini? Ini pemandangan yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Tiba-tiba, "Nduk, tolong aku," ucap salah satu manusia itu dengan suara yang mirip orang berkumur, karena di mulutnya sudah penuh darah, dan tombak yang menancap dari lubang bawah hingga tembus ke mulut itu membuatnya susah berbicara.